Suara saya bisa didengar ya. Saya lanjutkan untuk case-nya. Jadi mungkin karena waktu ya, kalau saya lihat di Malang ini jembatannya 10 menit lagi, mungkin saya akan singkat saja. Jadi ini tidak kita bikin interaktif, jadi kita hanya akan case study saja dari apa yang pernah saya dapatkan. Ini case pertama kita, jadi ini ada WhatsApp dari Dr. Jaga UGD, menyebutkan ada nyonya 49 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri ulu hati sejak jam 8 pagi atau sekitar 2 jam sebelum masuk rumah sakit, muntah 1 kali dan terasa apek, tensinya sekian, dan monitornya dikirimkan dengan monitor sekian. Ini adalah ECG 12 lead-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang jelas ini adalah suatu mungkin jadi kalau ini adalah ECG 12 lead-nya. Mungkin problem pada kasus ini adalah pertama mungkin kita harus menentukan dulu apa EKG pada pasien ini, diagnosis EKG-nya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan terapi awalnya apa dan working diagnosis apa yang kita lanjutkan sebagai penata laksanaan pasien. Kalau kita lihat dari EKG-nya, mungkin kita langsung saja kita lihat bahwa ini adalah suatu white KRS, jelas karena KRS-nya kita bisa lihat lebar. Kemudian yang kedua, ini adalah suatu takikardi. Dari dua hal ini saja mungkin tidak salah apabila kita mendede ini sebagai suatu ventricle takikardi. Kemudian, tetapi yang kita lihat ketiga, kita melihat di sini ada suatu irregularitas. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ternyata jarak R ke R-nya tidak sama. Mungkin patron yang kita ingat kalau dari ACLS itu apabila kita menjumpai takikardi dengan suatu R ke R yang irregular, maka pikiran pertama kita adalah suatu atrial fibrilasi. Ya, jadi kalau dari ini pilihannya pakai suatu VT, VF atau atrial fibrilasi. Kalau VT saya rasa masih mungkin karena kita bisa menjumpai VT yang irregular itu masih mungkin, terutama misalkan ischemic VT di mana dia jalur re-entry-nya itu kadang memakai jalur lingkaran sebelah kanan, kadang jalur sebelah kiri atau lihat jalur, maka mungkin akan didapatkan RR yang irregular. Tetapi kalau kita lihat di sini, kita ikut patron, maka ini adalah suatu atrial fibrilasi yang kemungkinan dengan suatu pereksitasi. Ini adalah pereksitasi sindrom. Jadi intinya pereksitasi itu adalah ada sebagian ventricle yang diaktifkan sebelum dari bagian ventricle yang lain. Sebagian diaktifkan melalui AV node, sebagian diaktifkan melalui accessories pathway. Jadi impuls dari atrium ini akan sebagian menuju AV node dan sebagian menuju ke accessories pathway. Hal ini di dalam gambaran EKG sinusnya akan memunculkan gambaran suatu delta wave atau WPW. Takikardi yang biasanya muncul pada kondisi seperti itu biasanya adalah suatu SVT ya, entah itu antidromik atau ortodromik. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat di sini kombinasi dari dua hal ini, yaitu adanya atrial fibrilasi, ini digambarkan atriumnya ruwet ya, jadi ada impuls-impuls yang kacau di atrium, bertemu dengan WPW, di mana kita tahu bahwa AF itu ternyata bisa terjadi pada 20% kasus WPW. Kemudian hal ini akan menyebabkan apa? Kita tahu bahwa pada pasien AF pada umumnya, AV node ini merupakan pelindung dari ventricle. Dia akan membatasi impuls yang menuju ke ventricle sehingga kita tahu mungkin akan ada respon ventricle normal, ventricle respon atau rapid misalkan ya. Tapi rapid pun biasanya hanya sekitar 150-160 tergantung dari kemampuan AV node untuk mengantarkan impulsnya. Masalahnya pada kondisi AF yang disertai dengan WPW, kita tahu bahwa accessories pathway ini tidak memiliki refractory period yang seperti pada AV node. Biasanya dia sangat mudah dilalui, hampir tidak ada refractory period-nya. Sehingga yang dikhawatirkan adalah dengan adanya impuls yang kacau di sini, dia akan berlomba-lomba menuju ke ventricle, tidak hanya melalui AV node, tetapi melalui accessories pathway, di mana di accessories pathway ini tidak ada usaha untuk menghambat, ya, sehingga yang dikhawatirkan semua impuls tadi akan berusaha menuju ventricle. Lantas apa yang harus kita berikan pada kasus ini? Kalau kita lihat ini GJS-nya masih 456, tensinya masih bagus, kemudian heart rate-nya 170 per menit. Mungkin kalau AF kita berpikiran amiodaron, digoxin untuk rate control, amiodaron mungkin kadang kita bisa gunakan untuk rate control atau rate control ataupun rhythm control. Beta blocker juga bisa kita pakai pada kondisi rate control dan diltiazem pada kondisi tanpa heart failure. Tetapi yang khusus di sini kalau kita lihat tadi ini adalah suatu AF dengan pereksitasi, maka kita tidak boleh memberikan obat-obatan yang bersifat AV nodal blockers di sini. Sehingga satu-satunya yang bisa kita lakukan pada kasus ini adalah kita melakukan kardioversi. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat kembali lagi ke sini, semua AV nodal blocker tadi akan menghambat impuls di AV node. Sehingga apa yang terjadi? Impuls dari atrium yang kacau, yang mungkin 300 atau 400 kali per menit tadi, semuanya akan berlomba-lomba melalui si accessories pathway yang dimana di situ tidak ada kontrolnya sama sekali. Sehingga yang dikhawatirkan adalah
atrial fibrilasi tadi akan berubah menjadi suatu ventricular fibrilasi, sehingga kita tidak boleh memberikan beta blocker, digoxin, amiodaron maupun diltiazem pada kasus AF dengan preeksitasi. Ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari pada kasus pertama ini. Jadi kalau kita lihat ini guideline 2019 SC tentang SVT pre-excited AF, satu-satunya yang bisa kita berikan adalah synchronous cardioversion. Mungkin di Indonesia ini kita dipermudah ya, karena kita tidak ada ibutilid prokainamid, ini kita nggak punya, sehingga yang satu-satunya yang bisa kita lakukan, teman-teman nanti dapat dokter jaga tadi dapat itu ya, maka yang kita lakukan adalah kardioversi. Ini setelah kita lakukan kardioversi akan muncul, nah baru kelihatan delta wave-nya baru muncul, ini adalah suatu WPW, ternyata yang benar suatu WPW, dan pasiennya keluhannya berhilang. Lantas working diagnosisnya apa? Apakah ini suatu STEMI atau NST-ACS atau apa? Kalau kita lihat STEMI sih jelas bukan ya, apakah suatu NST-ACS? Ini mungkin saya sampaikan slide ini karena tujuannya mungkin dulu saya sempat berpikiran bahwa semua SVT itu pasti karena ACS, terutama pada umur-umur segitu. Tapi ternyata untuk mekanisme terjadinya aritmia, kita mengingat adanya trigger, substrat, dan modulator. Mungkin yang paling penting adalah substrat dan trigger. Apa itu substrat? Substrat itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk terjadinya aritmia. Artinya apa? Pada AF dengan WPW, maka mau tidak mau orang tersebut pasti sudah punya WPW. Nggak mungkin orang STEMI saja tiba-tiba tanpa ada WPW, tiba-tiba jadi AF dengan WPW atau jadi SVT, AVNRT misalkan. Karena AVNRT tetap membutuhkan suatu slow dan fast pathway. Jadi substrat bahannya tetap harus ada. Triggernya bisa berupa ACS. Jadi itu mungkin, ataupun yang lain. Ya, jadi itu mungkin pelajaran yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa tidak semua SVT atau ventricular tachycardia adalah ACS. Mungkin sebagian besar oleh karena ACS, tetapi yang kita harus ingat bahwa prinsip dari substrat dan trigger ini harus kita pegang, bahwa kalau orang itu tiba-tiba AVNRT berulang bukan berarti karena di ACS misalkan, tapi memang karena substratnya memang dia udah ada, dia punya slow dan fast pathway. Ya, mungkin itu untuk diagnosisnya kita tidak tahu karena pasien belum dilakukan kateterisasi, tapi kalau menurut saya sih itu bukan suatu ACS ya. Kemudian kita masuk ke kasus kedua. Ini sekali lagi nih pasien dari pasien saya. Assalamualaikum dokter, mohon konsul. Pasien dengan keluhan nyeri dada, hipertensi tidak terkontrol, dan ini adalah EKG-nya ya. Mungkin teman-teman semua sudah hafal semuanya bahwa ini adalah suatu ST elevasi di 23 AVF STEMI dengan total AV block ya, dengan ventricular escape rhythm. Diagnosis saya rasa jelas ya, dan initial treatment mungkin akan agak sedikit masalah, dan kita tahu pasien ini kebetulan pasien umum yang mungkin akan lebih mudah kalau pasien ini suatu BPJS yang tidak terkendala masalah biaya. Nah, kalau dari guideline jelas, ini guideline 2017 STEMI, kita jelas bahwa intinya pasien ini adalah ada indikasi untuk kita lakukan reperfusi. Cuma dengan cara apa, apakah trombolisis ataukah dengan cara yang lain. Yang jelas pasien ini ada indikasi untuk reperfusi. Kemudian yang kedua, dengan kondisi total AV block, maka pasien ini jelas ada indikasi untuk dilakukan temporary pacemaker. Yang menjadi masalah di sini, pasien ini ternyata umum dan tidak terlalu mampu, sehingga dia hanya bisa memilih salah satu dari terapi tadi. Dia idealnya mungkin kita bisa melakukan temporary pacemaker dan trombolisis, tapi pasien ini ternyata tidak mampu, tidak terlalu mampu, sehingga dia hanya bisa melakukan salah satu saja. Apakah kita akan memilih melakukan trombolisis, atau kita akan memilih memasang temporary pacemaker? Nah, mungkin kasus ini tidak akan dijumpai di kasus-kasusnya senior-senior yang di Surabaya mungkin ya. Kalau di Malang ini masih banyak kasus-kasus yang agak susah, kita harus menentukan ini mau diapain pasiennya umum ya. Kemudian kita lihat, mungkin kita kembali lagi ke patofisiologinya, apa sih penyebab dari AV block pada inferior MI? Kalau kita lihat, ini adalah vaskularisasinya, jadi ini adalah HIS, ini adalah AV node, ini adalah bundle of HIS, ini adalah right bundle branch, ini anterior vesicle, ini adalah posterior vesicle, dan ini adalah vaskularisasinya. Kita lihat AV node ini memang sebagian besar, kalau tadi inferior, maka kemungkinan ada suatu RCA, dan RCA ini memberi vaskularisasi bagian his bundle-nya ya, jadi kemungkinan bisa karena itu. Tapi kalau kita lihat datanya, ternyata penyebab paling banyak dari inferior MI mengalami AV block itu hanya karena vagal tone yang tinggi. Jadi karena sistem parasimpatis yang tinggi, pasien kesakitan sekali karena nyeri ulu hati yang tinggi, dia menjadi parasimpatisnya menjadi dominan, sehingga itu akan menghambat entah itu di SA-nya, tapi juga tidak hanya di SA-nya, tapi juga di AV node-nya. Kemungkinan yang lain memang masih mungkin dia mengalami suatu iskemia ya, karena ada total oklusi tadi. Nekrosis sih saya rasa belum, karena dia ini onsetnya akut, dan mungkin juga karena obat-obatan lain yang pada pasien ini tidak diberikan. Mengingat hal tersebut, maka dan kalau kita lihat memang paling banyak adalah hypertension ya. Dan kalau kita lihat apa sih beda inferior MI dan anterior MI? Kalau kita lihat tadi, ini inferior itu lebih banyak dia di bagian lebih proksimal ya, sedangkan yang anterior itu lebih distal dari his.
Sehingga secara teori dan secara data menunjukkan bahwa inferior MA ini biasanya sifatnya adalah resolve spontan ya, jadi nggak usah diapa-apain, biasanya kembali sendiri setelah reperfusi. Sedangkan kalau yang anterior ini biasanya prognosisnya jauh lebih jelek sehingga membutuhkan temporary pacemaker dan membutuhkan reperfusi. Pada kasus ini saya memilih untuk melakukan trombolisis. Jadi ini sebelum trombolisis kita lakukan trombolisis, kita lihat dia masih total AV block. Ini ECG pasca trombolisis tetap dia total AV block. Tetapi 1 jam setelah itu kita lihat pasiennya mulai muncul gelombang P-nya dan mulai ada konduksi. Walaupun kalau kita lihat di sini, ini kita lihat di sini ini gelombang AVR-nya lead-nya positif ya. Dan saya sudah tanya ini EKG-nya tidak terbalik, berarti ini bukan irama sinus. Mungkin ini adalah suatu irama atrial rhythm, tetapi yang penting kita lihat di sini sudah mulai ada konduksi dari atrium menuju ventricle yang dibuktikan dengan PR intervalnya yang normal. Ya, jadi mungkin di sini SA-nya masih terdepres, tetapi AV node conduction-nya mulai normal dan pasien ini pulang dengan sinus node conduction yang dengan irama sinus yang normal. Ya. Jadi kalau di dalam kita menghadapi dilema seperti itu, mungkin kita ada baiknya kita melihat lagi patofisiologi dari terjadinya kasus tersebut. Saya rasa masih ada di 2 menit. Ini kasus ketiga yang mau saya sampaikan. Ini ada seorang laki-laki datang ke rumah sakit di daerah Tulungagung, saya sebut saja, 69 tahun dengan keluhan pingsan. Ya, pingsan, dia sudah pernah pasang pacu jantung 1 tahun sebelumnya, tapi tidak pernah kontrol. Ini ECG pada saat dia datang. Pada saat dia di EKG, EKG-nya pasien dalam kondisi kompos mentis, pingsannya sudah selesai. Dan kita lihat di sini ini adalah irama pacu jantung biasa. Kebetulan dia dipasang irama pacemaker single chamber, sehingga kita lihat ada AV disosiasi di sini, tapi ini tetap suatu irama single chamber yang normal. Jadi kita tidak melihat adanya malfunction di sini. Kalau kita berhubungan antara mendapatkan pasien yang pacemaker, kemudian sinkop lagi, maka kita ada beberapa pikiran yang harus kita pikir. Yang pertama, apakah sinkopnya ini nggak ada hubungannya sama pacemakernya, atau non cardiac sinkop, ataukah ada cardiac sinkop tapi yang non related terhadap pacemakernya, ya misalkan karena hipotensi atau karena apa, itu kan non cardiac sinkop, non related terhadap pacemakernya. Atau kita harus berpikiran apakah pacemakernya ada masalah. Misalkan kalau akut, misalkan baru 1-2 hari dipasang terus pingsan lagi, dislodge, atau kalau sudah terlalu lama apakah baterai depression, ataukah ada malfunction. Nah ini yang menjadi masalah pada kasus ini. Kebetulan semuanya menjadi mudah pada saat hari kedua pasien dirawat di ruangan, tiba-tiba dia sinkop lagi, dan ini adalah gambaran EKG-nya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu ECG bradikardi, mungkin ini sekitar 20 kali per menit. Kita hanya melihat spike gelombang P, kita hanya melihat gelombang P tanpa ada spike QRS sama sekali. Seharusnya kalau VVI 60, harusnya dia akan memacu setiap 60 kali per menit atau setiap 100 milisecond, 10.000 milisecond dia harus memacu, tapi dia tidak ada spike sama sekali. Jadi no passing spike. Apa yang terjadi di sini? Kalau no passing spike, banyak kemungkinan misalkan baterai habis, itu bisa loss of pacemaker sudah tidak bisa menghasilkan lagi. Tetapi agak aneh karena ini baru 1 tahun. Makanya pasien ini kemudian dibawa ke ruang kateterisasi untuk dilakukan pemasangan pacu jantung, dan kita lihat di lead-nya ternyata kita lihat pada saat di zoom di daerah clavicle-nya kita melihat ada indentasi di dalam lead-nya. Jadi setelah itu kemudian coba kita tarik, setelah direposisi beberapa hari kemudian pasien dikirim ke Malang, kemudian kita reposisi dan kita tarik, ternyata di lead-nya ini ada dekoknya. Inilah yang kita sebut sebagai subclavian crash syndrome ya. Jadi ini adalah lead-nya itu tergencet oleh subclavianya, karena subclavia dan costa pertamanya, sehingga dia putuslah dalam tanda petik ya, sehingga dia tidak bisa mengantarkan listriknya lagi. Itu mungkin case ketiga saya, yang mungkin bisa dibaca lengkap. Case ini sudah saya publikasi bersama Dr. Evit dan Dr. PPDS, Dr. Dinar, ini mungkin bisa dibaca secara lengkap. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf karena agak terburu-buru mengingat waktu yang sudah mendekati Jumatan. Tapi saya rasa mungkin pelajaran yang kita bisa ambil bahwa beberapa kasus aritmia yang life threatening membutuhkan kecepatan kita untuk bertindak. Mungkin di sana tidak ada waktu untuk kita konsul kepada supervisor, di sana tidak ada waktu untuk konsultasi, sehingga decision-nya adalah penting dokter in charge untuk menentukan terapi apa yang paling tepat untuk pasien tanpa menyebabkan kesakitan yang lebih atau prinsipnya do no harm ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.